dari Pemkab Bangka Barat ini? Ya, terima kasih. Jadi memang berdasarkan laporan dari pihak Satgas Covid Bangka Barat, ada beberapa desa di wilayah Kecamatan Lubus ini yang peningkatannya cukup signifikan. Dan berdasarkan data secara provinsi memang kami mencatat ada 2 kabupaten yang pertumbuhan peningkatannya sangat tinggi. Yang pertama ada di Belitung dan di Bangka Barat. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya memang mobilitas masyarakat dan juga mungkin ada acara-acara keagamaan yang membuat mereka meningkat. Itu menjadi penyebabnya. Sehingga memang kita harus segera mengambil tindakan yang tepat dan akurat. Dan tindakan itu memang kami sudah melaksanakan di 4 tempat kemarin, yang 4 tempat di Kenca, di Deles, di Sadai, kemudian di Sungai Liat dalam penerapan PPKM berskala mikro. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Artinya kita hanya membatasi masyarakat di lini yang zona merah saja. Dan di sini ada 3 desa yang terdampak dan masuk ke zona merah karena di atas 10 orang jumlah yang positifnya. Sehingga dari kami juga langsung turun dalam membantu untuk pelacakannya. Pelacakan kebetulan menjadi permasalahan adalah logistik di Bangka Barat ini. Kami memberikan bantuan berupa antigen dan alat antigen itu sebanyak 5.000 alat untuk tracing dan kotak-kotak erat yang kami lakukan. Dan yang kedua adalah Ginos ini kami adakan ada 1.000 kantong tesnya, tapi itu akan kami koordinasikan dengan pihak Satgas Bangka Barat kemana saja dipergunakan. Namun yang jelas dengan pola PPKM ini kita sudah memetik hasil seperti di Bangka Selatan, di Benca adalah dan Sadai itu sekarang mereka masuk zona hijau dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu luar biasa. Dan saat ini kehidupan mereka kembali normal. Kemarin hanya mengambil waktu selama 14 hari untuk tidak melakukan apapun yang bersifatnya kerumunan ataupun yang tidak menjaga jarak. Selain rekomendasi dari provinsi selain PPKM? Ya. Apa lagi? Ya, memang pertama kita menerapkan PPKM, yang kedua memang kalau Kabupaten Bangka Barat belum memiliki dasar hukum untuk penindakan pelanggaran protokol kesehatan, itu bisa mengadop kepada dasar hukum yang telah dimiliki provinsi, yaitu Perda nomor 10 tahun 2020, yang mana kemarin sudah kita launching perda tersebut dan pelaksanaannya kita melakukan sidang di tempat di wilayah Pangkal Pinang. Ada 2 tempat dan itu sudah sebenarnya efektivitasnya sangat cepat, karena setelah kita mengadakan razia dan sidang di tempat, besok paginya sudah mulai menggunakan masker dan mulai menjaga jarak. Sehingga memang selain PPKM tadi, ya kami juga mengharapkan adanya kegiatan atau pelaksanaan penegakan disiplin melalui Perda nomor 10 dan 2020. Dan yang ketiga adalah percepatan vaksin ya. Vaksin ini memang kita terkendala di jumlah vaksin yang di drop ke Bangka Belitung, sehingga memang pelaksanaan kita terkesan lambat. Namun hal ini sebenarnya bisa diatasi ataupun bisa ditindaklanjuti dengan adanya ide-ide yang kreatif bagaimana memberikan vaksin kepada tugas ataupun pelayan-pelayan tertentu, dan itu bisa memberikan ataupun membuat perhatian dari pemerintah pusat itu turun di sini dan untuk membuat lebih banyak lagi. Kita kan seluruh Bangka Belitung ini berjumlah 1.500 penduduk, 80%-nya sekitar 1.050 orang. Artinya barang tersebut mudah didosin ke Bangka Belitung, karena kita sudah sampai 40 jutaan datangnya vaksin di wilayah Republik ini. Juga memang menanggapi tentang bantuan dari provinsi. Jadi pada hari ini bersamaan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kita, seluruh tim Satgas Kabupaten yang terdiri dari semua unsur Forkopimda dan BPD terkait hari ini
kita mengambil langkah-langkah dan strategi cepat dalam rangka kita mengatasi kondisi yang saat ini sedang terjadi di Kecamatan Jebus. Yang kita ketahui ada 4 desa yang saat ini sedang naik kasusnya dan terkategori dalam zona merah. Tadi sudah kita bahas ya. Terakhir nanti siang ini tinggal satu masalah lagi yang akan kita bahas, yaitu masalah perimadakan sekolah membuat jembatan terkait dengan dikeluarkannya SE Menteri Agama. Terkait dengan ini juga, bersama dengan itu kita juga dihadiri oleh kawan-kawan dari Satgas Provinsi Ketua Bangka Belitung, yaitu Bapak Mikron dan kawan-kawan, dan hari ini juga membawa bantuan untuk Bangka Barat ya, karena saat ini kondisi kita sedang naik ya kasusnya. Ada 5.000 antigen dan juga genos ya, yang hari ini juga dibawa ke Jebus. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat, paling lambat Kamis akan kita laksanakan testing untuk semua kontak erat yang ada di 4 desa ini. Untuk semuanya nanti di tracking dan dilakukan tes, entah itu nanti kita lihat kondisinya apakah langsung antigen atau melalui genos dulu, kita lihat nanti metodenya kawan-kawan medis yang akan mengatur. Kita yang menggagas acara Entubar ini karena kita keprihatinan kita melihat yang terjadi akhir ini di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di beberapa kecamatan di Jebus, beberapa desa dan ada di Jebus dan Pertiga. Jadi harapan Bapak setelah kegiatan ini Kepada semua masyarakat Bangka Barat bahwa barang ini ada. Tadi saya baru ketemu anggota DPRD Bangka Barat kita, Pak Samsir, satu keluarganya dan tetangganya dan teman anaknya kena. Maka pesan beliau, yuk kita menjaga protokol kesehatan ini dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, pakai masker. Artinya ini harus dimulai dari kesadaran kita pribadi. Kami berharap tanpa mengurangi rasa niat kita untuk beribadah, yuk kita lebih ketat lagi menjaga, bukan berarti tidak boleh ya, dijaga lagi. Yang artinya kalau sebenarnya kurang mau sholat harus dipersiapkan alat-alat penunjang. itu apa para Forkopimda itu kelihatan kompak gitu kan. Iya, harus kompak. Kompak. Ini kan belum melantik, tapi dengan kesadaran tinggi kita harus kerja. Dan sebulan ini kita untuk pribadi jalan niat dengan niat baik. Jadi Bapak apa istilahnya termasuk senang apa dengan apa sikap Forkopimda dan Satgas? Senang, alhamdulillah. Kesadaran ini Pak Kapolresnya dan juga rekan-rekan di Pemkab Bangka Barat, BPBD-nya ya, kemudian dari puskesmasnya, kesadarannya tinggi. Mudah-mudahan ini berlanjut dan mengurangi target kita 15 hari ke depan ini bisa memutus untuk 2 bulan ke depan. Harapan kita paling lama 2 bulan ke depan ini tuntas. Kalau bisa di Idul Fitri itu kita udah bisa saling bersilaturahmi. Kasih Pak. Kalau bisa ya.